Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Xingwu yang memanggil kakaknya. Molly bertanya, apakah yang membuatmu menjadi sangat senang? Xingwu menjawab, akhirnya aku mengetahui ratu baru dari alam Dewa Bulan. Dia sebenarnya memiliki hati berlapis kaca dan salju yang legendaris. Molly menyadari pantas saja Yue Wuya begitu sombong, karena calon istrinya memiliki hati berlapis kaca dan salju yang sangat langka. Dan Molly bertanya siapakah nama wanita itu sebenarnya. Xingwu menjawab jika namanya adalah Qing Yue. Mendengar perkataan itu, Molly merasa gawat, karena bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi secara kebetulan. Sedangkan Xingwu kebingungan mengapa kakaknya begitu panik. Tanpa berbasa-basi, Molly langsung menggenggam tangan adiknya, dan ia mengajak Xingwu untuk pergi ke alam Dewa Bulan. Sehingga dengan kecepatan tinggi, mereka bergegas menuju ke sana. Di alam Dewa Bulan, Sang Kaisar menyuruh mereka semua untuk datang menghadiri upacara pernikahannya, dan ia berterima kasih atas kedatangan para tamu undangan. Sementara Dewa Fantian berkata, pantas saja kau begitu membesar-besarkan pernikahan ini, karena ternyata ratunya memiliki hati berlapis kaca dan salju. Dewa Eternal mengucapkan selamat atas berkat tersebut, menurut Dewa Bulan agar mereka bergembira bersama. Dan ia bertanya, apakah sekarang Kaisar Dewa Bintang sudah puas? Xing Juekong menjawab bahwa ini biasa saja. Tapi di dalam hati, ia merasa kesal mengetahui semua itu, karena menurutnya Yue Wuya sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Dari kejauhan terlihat Dewi Ying'er dan Paman Gu yang masih mengawasi. Dan Ying'er merasa jika Xing Juekong benar-benar tak ingin Dewa Bulan mendapatkan ratunya. Oleh karena itu, ia akan memberikan surat nikah Yunce kepada Xing Juekong. Paman Gu juga berucap jika Xing Juekong adalah kandidat terbaik, karena dirinya pasti akan suka dengan hadiah yang Anda berikan. Dan kini secara tiba-tiba surat nikah Yunce berada di genggaman Xing Juekong. Xing Juekong seketika terkejut melihat isi di dalam surat itu. Lantas ia tertawa dengan sangat senang sekali. Sedangkan Kaisar Dewa Bulan berkata, jika sepertinya kau membutuhkan nasihat. Xing Juekong menjawab, berani sekali dirimu memberiku nasihat. Padahal aku hanya ingin bertanya, apakah ratu yang ingin kau nikahi bernama Xia? Yue Wuya terkejut, dari manakah kau bisa mengetahui namanya? Xing Juekong melanjutkan, bukankah nama lengkapnya adalah Xia Qing Yue? Yue Wuya penasaran apakah sebenarnya yang ingin kau katakan. Xing Juekong menegaskan, apakah seorang Dewa Bulan sepertimu ingin menikahi istri orang lain? Dan apakah kau tidak takut akan menjadi bahan tertawaan di dunia? Yue Wuya menjadi sangat marah mendengar perkataan tersebut, karena ia sudah tahu jika Dewa Bintang memang tak memiliki niat baik ketika datang ke sini. Bahkan berani mengucapkan kata-kata fitnah seperti itu. Dewa Bulan bertanya, apakah kau adalah orang gila yang kehilangan hatinya? Tapi dengan sangat senang, Xing Juekong menunjukkan bukti surat nikah tersebut. Dan ia penasaran, apakah sekarang kau masih ingin menyangkalnya? Yue Wuya tentu semakin terkejut melihat surat nikah itu. Begitu pula dengan Xing Juekong yang sangat senang menyaksikannya. Namun Yue Wuya berkata, jika kau jangan senang dulu, karena aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Yue Wuya menjelaskan jika Qing Yue lahir di dunia bawah dan sudah menikah di umur 16 tahun. Ia sudah mengetahui hal ini, tetapi sejak 8 tahun lalu suami Qing Yue telah meninggal dunia. Namun Xing Juekong tertawa, padahal suaminya masih hidup.
Xing Juekong berbicara pada Yunce, bukankah kau mengenali surat nikah ini? Dan seharusnya karakter yang bernama Xiao Ce kau juga mengenalnya dengan jelas. Yunce menjawab, jika memang benar itu adalah surat nikah milikku, dan karakter Xiao Ce adalah diriku sendiri. Yue Wuya tentu sangat terkejut mendengarnya. Namun Yunce ingin menjelaskan satu hal lebih dulu. Rupanya yang dikatakan oleh Dewa Bulan memang benar adanya. Sebab 8 tahun lalu diriku sudah mati dan Qing Yue tidak mengetahui bahwa aku masih hidup. Ia memberitahu jika aku menyerahkan surat nikah ini kepada pelayan Jin Yue. Hal itu untuk membiarkan Qing Yue secara pribadi menghapus nama suami dan istri yang tidak ada artinya. Tapi anehnya, mengapa surat ini justru ada di tangan Dewa Bintang? Xing Juekong menjawab bahwa aku menemukannya di jalanan. Apakah kau akan percaya? Yunce menjawab, tentu saja aku percaya. Karena mustahil seorang kaisar Dewa Bintang melakukan hal tercela seperti mencuri barang milik orang lain. Kemudian Yunce bertanya, apakah sekarang surat itu bisa dikembalikan kepada pemilik aslinya? Xing Juekong menjawab, tentu saja ini untukmu ataupun untuk Qing Yue. Namun surat nikah tersebut justru malah diberikan ke arah Qing Yue. Qing Yue berkata bahwa sudah lama kita tak bertemu. Yunce menjelaskan, sudah 8 tahun diriku tak bertemu denganmu. Sementara Yue Wuya penasaran, apakah kalian berdua memang pasangan suami istri? Qing Yue menjawab bahwa itu memang benar. Sedangkan Dewa Fantian tak menyangka jika Yunce adalah suami dari Ratu Dewa yang baru. Dewa Eternal berkata jika mereka berdua sepertinya sudah ditakdirkan untuk bersama. Karena Yunce berhasil memanggil bencana surgawi tingkat 9. Sementara Qing Yue memiliki hati berlapis kaca dan salju. Qing Yue bertanya, sudah berapa lamakah kau berada di alam dewa? Yunce menjawab, jika aku sudah berada di sini selama 3 tahun. Qing Yue memberitahu bahwa alam dewa sangat luas. Pernahkah kau mengunjungi alam dewa lainnya? Yunce menjawab, jika aku belum pernah mengunjunginya. Sehingga Qing Yue segera mengajak Yunce pergi untuk melihatnya bersama. Mereka berdua segera pergi dari sana. Yang hal itu tentu saja membuat Yue Wuya menjadi marah. Bahkan ia menyuruh anak buahnya untuk menjatuhkan mereka berdua. Pasukan Dewa Bulan mulai mengejar Yunce dan Qing Yue. Yue Wuya juga berjanji pasti akan membawa Qing Yue kembali dimanapun dia berada. Apalagi saat ini Qing Yue sudah mengecewakannya. Di sisi lain, Yunce bertanya, apakah yang terjadi padamu? Dan secara tiba-tiba tubuh Qing Yue kini mulai terjatuh. Ia bertanya pada Yunce, maukah kau mendengar apa yang terjadi padaku setelah diteleportasi ke sini? Qing Yue bercerita, pada hari pertama aku dipindahkan ke alam dewa, diriku bertemu dengan Kaisar Dewa Bulan. Dia membawaku ke alam Dewa Bulan dan sangat memperdulikanku. Saat itu aku berpikir jika dia punya rencana terhadapku. Tapi sampai akhirnya aku bertemu dengan ibuku. Yunce terkejut, apakah itu ibumu yang selama ini kau cari? Qing Yue menjawab, itu benar, ibuku Dong Sue telah berada di alam Dewa Bulan. Lantas Yunce bertanya, apakah kau menikah dengan Yue Wuya untuk membalas kebaikannya? Qing Yue menjelaskan jika dia adalah ayah angkatku. Dan upacara pernikahan ini sebenarnya kebohongan besar. Karena penampilanku hanyalah kedok saja. Sebab ibukulah yang akan menikah dengan ayah angkatku. Yunce bertanya, apakah sebenarnya yang kau bicarakan? Qing Yue pun menceritakan tentang kisah ibunya dan Kaisar Dewa Bulan. Di mata dunia, Yue Wuya adalah pria romantis dengan selir yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka tidak tahu 100 tahun yang lalu demi ibuku, Yue Wuya menyembunyikan identitasnya sebagai Kaisar Dewa Bulan. Dan dia tinggal di alam bintang tengah selama beberapa dekade. Setelah keduanya bersama selama beberapa dekade itu, secara kebetulan ibuku mengetahui identitas asli dari Yue Wuya. Oleh karena itu, dirinya membawa ibuku ke alam Dewa Bulan untuk menjadikannya sebagai ratu.
Setelah kembali ke alam Dewa Bulan, ibuku diubah namanya menjadi Yue Wugou. Bukan hanya karena bumi adalah tubuh Dewa Wugou, tetapi juga berarti Wugou tidak memiliki batas. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa semangat di antara mereka tak ada celah dan abadi. Namun 10 hari sebelum pernikahan mereka, ibuku kembali ke alam bintang tempat dia dilahirkan. Dalam perjalanan untuk membawa orang tuanya ke alam Dewa Bulan, tiba-tiba mereka diserang oleh serangan yang sangat rahasia, yang pada akhirnya membuat semua penjaganya mati terbunuh. Diketahui hanya ibukulah yang berhasil selamat, karena cakram jantung bulan yang dia kenakan dapat menahan serangan fatal tersebut. Tapi dirinya secara acak dipindahkan ke dunia asing oleh batu fantasi langit. Yunce terkejut mendengar perkataan itu, karena tempat Yue Wugou dipindahkan adalah benua Tianshuan. Qing Yue lanjut menjelaskan setelah ibunya dibawa ke benua Tianshuan, dia terluka parah juga kehilangan kekuatan dan ingatannya, yang secara kebetulan diselamatkan oleh seorang saudagar yang lewat, tetapi kemudian dia menjadi istrinya. Yunce menyadari jika saudagar itu seharusnya paman Xia, karena pantas saja paman Xia telah berbisnis sepanjang hidupnya dan tidak pandai dalam urusan Xuandao ataupun kultivasi. Meskipun begitu, bakatnya Qing Yue dan Yuanba sangat luar biasa, karena ternyata mereka berdua adalah keturunan dari tubuh ilahi Wugou. Qing Yue memberitahu bahwa ibuku berkata jika dia menjalani kehidupan yang bahagia bersama ayahku selama 7 tahun. Tetapi saat ingatannya pulih kembali, keadaannya menjadi terbalik. Ibuku takut jika kehadirannya akan membawa bencana bagi keluarga kami. Dan dia juga tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Ibuku ingin bertemu dengan Yue Wuya sebelum dia meninggal. Oleh karena itu, dirinya harus meninggalkan kami. Lantas, Yunce bertanya apakah maksud dari waktunya mau habis. Qing Yue menjawab bahwa ibuku menerima luka parah dan vitalitasnya terus terkuras selama bertahun-tahun. Apalagi setelah melahirkan Qing Yue dan Yuanba, keadaannya menjadi lebih serius. Kekuatan ibunya Qing Yue sudah hampir habis, dan saat itu terlihat Yue Wugou yang kondisinya semakin parah. Lalu datang Kaisar Dewa Bulan yang memberitahu tentang kepergian Qing Yue dengan Yunce. Wugou mengatakan jika aku sudah melihat semuanya, sedangkan Dewa Bulan penasaran tentang kondisi Yue Wugou. Tapi Wugou menjawab jika Qing Yue melakukan hal ini karena tak ingin Yunce melakukan kesalahan yang sama, yaitu kesalahan seperti yang kau lakukan saat itu. Meski begitu, Dewa Bulan menegaskan jika seharusnya Qing Yue bisa menjelaskan dengan transmisi suara. Namun mengapa dirinya justru malah membuat malu seluruh alam Dewa Bulan? Wugou berkata di hadapan publik seperti itu, maukah kau mendengarkan penjelasannya? Dewa Bulan pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Wugou lanjut bertanya, apakah kita harus menunggu Yunce untuk melawanmu, sehingga dirinya demi Qing Yue akan mati di tanganmu? Setelah berpikir, Dewa Bulan menyadari jika kau benar, ini semua memanglah kesalahanku. Bahkan untuk menyelamatkan wajahku, Qing Yue harus menanggung ini semua. Dirinya berpikir dari awal hingga akhir, aku Kaisar Dewa Bulan hanyalah manusia biasa. Wugou mengatakan jika kau jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, jika bukan karena diriku, kau tak perlu mengalami penghinaan seperti itu. Dewa Bulan menegaskan jika ini semua adalah keinginanku sendiri, sehingga kau tak perlu berkata seperti itu. Karena seumur hidup aku ingin menjadikanmu sebagai ratuku. Dewa Bulan berkata jika aku sudah berhutang pernikahan ini padamu. Namun memikirkannya justru malah membuat Qing Yue menjadi sengsara. Kembali ke Qing Yue yang mengatakan setelah ibuku kembali ke alam Dewa Bulan, Yue Wuya tidak hanya pantang menyerah saja, tetapi juga bersiap untuk menikahi ibuku lagi. Yunce menyadari jika Qing Yue ingin menggunakan hati yang berlapis kaca untuk memulihkan wajah dari Kaisar Dewa Bulan.
Karena sebelumnya Kaisar Dewa Bulan sudah malu akibat gagal menikah dengan ibunya. Qing Yue membenarkan perkataan itu, karena setelah diriku muncul akan menggunakan metode menggerakkan bintang mengubah bulan untuk sementara menutupi tubuh ibuku dengan nafas milikku. Ibuku dan Dewa Bulan akan menyelesaikan pernikahan mereka. Tapi sebenarnya selain itu ada tujuan penting lainnya, yaitu menjadi Kaisar Dewa Bulan berikutnya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 122 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.